Halo semua, kenalkan nama saya Putu Eka Sudarsana. Saya tergabung dalam Prodi Diploma 3 Teknologi Informasi Kampus Politeknik Ilbajo, Manggarai Barat. Izinkan kali ini saya bikin video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT. Tujuannya adalah untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, di mana video kali ini akan membahas terkait dengan perkuliahan interaksi manusia dengan komputer. Nah, untuk mata kuliah interaksi manusia dengan komputer ini memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS, dan mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dan praktis dari interaksi manusia dan komputer, kemudian model interaksinya, perancangan dan implementasi antarmukanya. Kemudian setelah mahasiswa menyelesaikan kuliah ini atau setelah mahasiswa mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dasar interaksi manusia dan komputer, kemudian mampu mengimplementasikannya dalam bentuk sebuah rancangan antarmuka atau user interface. Nah, untuk proses pembelajaran dalam perkuliahan interaksi manusia dengan komputer, saya menggunakan metode hybrid. Metode itu adalah secara luring dan daring. Kalau luring biasanya kita langsung tatap muka di kelas, dan kalau daring biasanya kita memanfaatkan media pembelajaran lewat Zoom dengan kolaborasi Zoom menggunakan LMS yang sudah kita gunakan sejak tahun 2018 di kampus Politeknik Ilbajo. Namanya adalah e-kampus. Nah, mahasiswa nantinya bisa mengakses semua tugas dan materi yang sudah kita berikan, sudah saya berikan di LMS itu, Learning Management System. Jadi mereka akan bisa akses, mereka bisa upload dan interaksi juga dengan saya dan teman-teman mahasiswa yang lainnya. Itu e-learning yang kami gunakan. Baik, untuk perkuliahan interaksi manusia dengan komputer disusun dalam rencana pertemuan tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan sesuai dengan kalender akademik. Rencana pertemuan tatap muka semuanya disusun dalam Learning Management System, di mana setiap kali pertemuan kita wajib melakukan absensi di sana, dan kita menginputkan semua tema pembelajaran dan pembahasan hari itu, terstruktur sampai pertemuan ke-16. Nah, untuk pembelajaran interaksi manusia dengan komputer mempunyai capaian pembelajaran mata kuliah di mana mahasiswa mampu memahami isu-isu terkait dengan interaksi manusia dengan komputer. Yang kedua, mahasiswa bisa berpartisipasi aktif, kemudian bertanggung jawab dan memiliki motivasi mengembangkan diri sesuai dengan kinerja dari interaksi manusia dengan komputer sesuai dengan prinsip kerjanya. Yang ketiga, mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep dasar, pengimplementasian antarmuka, serta aspek-aspek yang menunjang interaksi manusia dengan komputer bisa diterapkan di perancangan antarmuka. Dan untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah, di mana mahasiswa mampu mengidentifikasi piranti pendukung interaksi manusia dengan komputer serta aspek kenyamanan dari sisi user menggunakan sistem yang interaktif. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh interaksi manusia dengan komputer. Mahasiswa juga mampu memahami konsep sistem pakar, kemudian mahasiswa juga mampu mendeskripsikan prinsip usability, mendesain antarmuka sesuai dengan prinsip usability, sehingga mahasiswa nanti bisa mengamalkan atau mengimplementasikan prinsip usability dalam sebuah desain user interface yang friendly. Terakhir,
mahasiswa mampu melakukan analisis dan penyelesaian atau penyelesaian masalah di dalam sebuah tugas yang berasaskan interaksi manusia dengan komputer. Ya, untuk bobot nilai dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer, saya terapkan beberapa aspek penilaian, di mana yang pertama presensi atau kehadiran atau sikap dengan bobot 10%, kemudian sikap 10%, kemudian ada tugas 15%, lalu UTS 25%, dan terakhir ada UAS yang mempunyai bobot paling tinggi, paling besar itu 40%. Kenapa demikian? Karena biasanya di akhir perkuliahan kami sepakat di dalam kontrak kuliah bersama mahasiswa untuk melaksanakan UAS bersifat proyek, di mana nanti mahasiswa akan membuat sebuah rancangan sederhana user interface atau tatap muka dari sebuah aplikasi. Ibaratnya mahasiswa nanti akan mengimplementasikan asas usability dalam rancangan antarmukanya. Untuk rubrik penilaian dari mata kuliah interaksi manusia dengan komputer, kita menggunakan bobot A, itu skalanya dari 80 sampai 100, kemudian AB dari 75 sampai 79,9, kemudian B dari 70 sampai 74,9, BC itu dari 65 sampai 69,9, C itu ada di range 55 sampai dengan 64,9, CD itu 45 sampai 54,9, dan kemudian yang D itu dari 35 sampai 44,9. Terakhir E dari range 0 sampai 34,9. Jadi untuk rubrik penilaian, saya dan mahasiswa sepakat untuk menggunakan rubrik penilaian tersebut. Oke, jadi untuk proses pembelajaran itu sendiri, di samping menggunakan metode hybrid luring dan daring, secara metode penyampaian mata kuliah atau pembelajaran mata kuliah, kami sepakat, saya dengan mahasiswa, menggunakan metode student center learning, di mana metode ini akan berfokus pada hasil diskusi mahasiswa, tidak hanya ceramah, tapi mereka lebih aktif secara diskusi, kemudian aktif mencari case-case yang mereka bisa implementasikan dan mereka bisa selesaikan sesuai dengan asas dari usability interaksi manusia dengan komputer. Nah, untuk pelaksanaan perkuliahannya saya sajikan dalam bentuk video pembelajaran yang berdurasi beberapa menit. Mohon disimak dengan lengkap. Semoga video yang disampaikan bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini rencananya kita akan bahas prinsip usability, ya. Jadi apa itu usability, bagaimana usability bisa membantu user, kemudian usability fungsinya seperti apa, kita akan bahas di pertemuan kali ini. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih lanjut, yang pertama kita harus pahami terlebih dahulu terkait usability. Apa sih sebenarnya usability? Pernah dengar usability sebelumnya? Ada yang pernah dengar kata usability sebelumnya? Sistem yang mudah dioperasikan. Ada yang bisa menambahkan lagi? Sistem yang mudah digunakan.
atau lebih tepatnya sebuah rancangan yang useful atau prinsip yang mudah digunakan. Itu ya, usability dalam artian atribut atau kualitas dari sisi rancangan sistem yang membantu setiap usernya untuk bisa menyelesaikan tugas dengan mudah. Ya, jadi kan setiap aplikasi punya rancangan interface-nya. Sama halnya kalian bikin aplikasi, itu kan sudah pasti ada tampilannya ya. Kalau kita bilang kasarnya itu tampilan aplikasinya. Kalau kita bilang user interface-nya, kalau bahasa teknologinya ya user interface. Kalau bahasa awalnya tampilan, kayak home login gimana sih tampilannya, itu user interface namanya. Nah, user interface itu punya prinsip usability atau kemudahan dalam user menggunakan ini aplikasi tersebut ya. Jadi seberapa mudah sih aplikasi kalian bisa digunakan oleh user tanpa harus user yang berpikir dua kali untuk menggunakan aplikasi yang kalian bikin. Ya, harapannya apa? Harapannya user itu mudah memahami aplikasi yang kalian bikin. Kenapa seperti itu? Karena tidak semua user backgroundnya adalah IT ya. Kalian pahami itu. Jadi ada banyak user yang backgroundnya di luar IT. Makanya prinsip usability ini atau kualitas yang mudah digunakan itu penting kalian terapkan untuk merancang user interface. Ya, mulai dari form login, misalnya transaksi, kemudian juga master data. Kan kalian sekarang ini lagi ada proyek-proyeknya user aplikasi ya, yang kemarin pasti bikin sistem kasir, penjualan, itu kan semuanya ada user interface-nya. Ya. Nah, dari semua form di user interface wajib hukumnya punya prinsip useful atau usability, gampang, mudah digunakan oleh setiap user walaupun backgroundnya tidak IT gitu. Jadi harus mudah digunakan, tanpa harus baca panduan sudah bisa digunakan. Ya, sama halnya dengan kalian pakai Facebook, pakai aplikasi sosial media yang lain, TikTok gitu misalnya. Apakah kalian perlu panduan untuk menggunakan aplikasi itu? Kan tidak ya. Jadi semua aplikasi itu sudah memiliki prinsip apa? Usability. Jadi user interface yang mudah digunakan. Itu yang kita pahami terlebih dahulu. Ya. Nah, penentu keberhasilan sistem ada beberapa komponen. Itu kita bahas. Yang pertama berguna atau useful, di mana sistem yang digunakan itu berfungsi sebagai sebuah aplikasi sesuai dengan keinginan user. Ya, jadi usernya menginginkan A, ya aplikasi itu harus bisa memenuhi keinginan tersebut. Jangan sampai kalian bikin aplikasi tapi yang makainya nggak bisa. Ya tentu mereka terus sebagai user kan komplain, dia nggak bisa pakai aplikasi, kok sulit banget aplikasi ini dipakai, mending pakai manual aja kan gitu dia nanti. Ya, itu dipahami dulu. Oke, kemudian yang kedua itu dapat digunakan, usable, mudah dioperasikan. Seperti yang kita sudah bilang barusan, tanpa buku panduan sudah bisa menggunakan seperti TikTok, seperti Instagram, Facebook, CapCut yang biasa kalian pakai untuk edit video. Apakah perlu buku panduan? Tidak ya. Jadi semuanya itu sudah dipasangkan usability seperti itu. Yang ketiga, digunakan use sistem yang memotivasi kita untuk kita sebagai user ya. Jadi user itu memotivasi dirinya kayak interest dia, maksudnya antusias, tidak bosan. Pokoknya
dia ada keinginan terus untuk membuka aplikasi kita. Kalau aplikasi tadi yang tidak mempunyai prinsip usability atau mudah digunakan, besar kemungkinan si user buka aplikasi dia nggak mau. Udah bete duluan, bener nggak? Aduh, males buka aplikasi ini, sulit, kan gitu ya. Beda halnya kalau misalkan tampilannya menarik, fungsinya sangat mudah digunakan, akan men-trigger usernya untuk membuka aplikasinya lebih sering lagi ya. Jadi usahakan kalau misalnya kita bikin user interface punya standar-standar usability. Nah, prinsip usability sebenarnya ada dua, ada ISO 9241 sama Alambics ya. Jadi ini sebenarnya kan ada dua, boleh kalian searching di mana. Kalau yang ini saya cari referensinya di beberapa jurnal di Google, kalian juga boleh. Nah, jadi di mana untuk yang ISO 9241 dia mengatakan untuk sistem yang mudah digunakan dan dipelajari oleh si user. Jadi sama seperti yang kita sebutkan tadi, tanpa buku panduan kita sudah bisa menggunakan si aplikasi. Oke, yang berikutnya efisiensi. Efisiensi maksudnya di sini adalah ketika seorang user menggunakan aplikasinya tidak too much fungsinya, secara fungsinya tidak jauh melenceng dari apa yang diinginkan oleh si user. Pokoknya kalau misalkan form login biasanya isi apa aja di dalam form itu? Username, password, apa lagi? Lupa password, apa lagi? Username, password, lupa password, apa lagi? Tombol login, terus apa lagi? Baru 4. Ini kita mendeteksi, kita menjabarkan kebutuhan namanya nih, fungsionalnya yang harus berisi di dalam sebuah form login. Username, password, lupa password, tombol login, apa lagi? Yang biasanya berisi di form login, captcha. Biasanya kan ada captcha. Ada tombol daftar, mungkin daftar untuk bisa registrasi akun, benar nggak? Ya. Kalau belum punya akun untuk login kan biasanya ada link itu daftar gitu kan, untuk meregistrasi akun supaya bisa login ya. Nanti ketika kalian klik daftar, itu di link akan menghasilkan atau memunculkan pop-up baru lagi kan biasanya. Nah, jadi mungkin menulis nama, nomor HP, email dan lain sebagainya. Itu salah 5. Ada beberapa komponen fungsionalitas yang harus berisi di form login. Semua itu berfungsi secara baik, berfungsi sesuai dengan apa yang usernya pengen. Artinya tidak melenceng dari itu. Pokoknya dia memasukkan username yang benar, password yang benar, hasilnya masuk ke form utama. Kalau dia memasukkan password yang benar, username yang salah, harapan usernya adalah tidak bisa masuk ke form utama. Itulah yang kita bisa bilang efisiensi dalam menggunakan, dalam merancang sebuah, dalam menggunakan sebuah namanya user interface form login ya. Itu untuk form login. Lalu untuk berikutnya komponen usability, di mana ada beberapa aspek. Ini di sini ada 2 aspek ya, ada kesalahan dan keamanan. Di mana untuk kesalahan ini kalian coba untuk minimalisir terjadinya kesalahan dalam mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas ini maksudnya apa? Ada yang tahu? User mengerjakan tugas dalam hal merancang sebuah user interface yang memiliki prinsip usability. Contoh form login tadi, form login untuk user memiliki tugas apa? Tugasnya adalah memasukkan username,
memasukkan password, memasukkan captcha, mengklik tombol login. Nah, itulah berarti dia punya 4 tugas ya. Jadi usernya ini punya 4 tugas yang harus dia kerjakan. Nah, 4 tugas ini harusnya kalian bikin dalam waktu yang singkat. Maksudnya user bisa mengerjakan dalam waktu yang singkat. Jadinya tidak mempelajari lagi gitu loh. Oh, untuk memasukkan username lazimnya di mana ya? Mengklik itu supaya kita bisa masukkan username. Oh, paling atas username. Oh, passwordnya di bawah username berarti. Pertanyaannya, boleh nggak passwordnya saya tukar di atas username? Boleh nggak? Saya masukkan pertama ya password dulu, baru username, baru tombol login. Kira-kira itu boleh nggak? Bisa tapi Betul. Jawabannya bisa. Secara fungsinya sistem bisa, tapi yang tidak lazim atau tidak familiar ya. Jadi itu yang membuat usernya bingung, tidak efisien perancangan yang kamu bikin itu. Ya bisa jawabannya. Untuk fungsionalitasnya ini jalan, tapi tidak lazim. Susah dia usernya untuk menggunakan itu untuk menyelesaikan 4 tugas itu ya. Loh, kok passwordnya dulu yang dimasukin, kok nggak username? Karena apa? Karena dia udah kebiasaan aja sebenarnya ngisi username dulu untuk password. Kalau kita balik bisa-bisa aja, tapi tidak. Itu ya yang harus kita cermati. Untuk meminimalisir kesalahan user dalam melaksanakan tugasnya. Jadi kalian harus pahami setiap user mengerjakan sebuah bukan mengerjakan ya. Setiap user menjalankan aplikasi, dia itu sebenarnya lagi mengerjakan tugas. Kayak contoh tadi form login, dia memasukkan username, memasukkan password, captcha, mengklik tombol login, itu adalah tugasnya. Bikinlah si user ini gampang untuk menggunakan. Tentu sesuai dengan tata cara atau kebiasaan atau lazimnya dia seperti apa. Itu rencananya kalian harus manfaatkan prinsip usability ini. Warnanya juga dari sisi warna. Apakah bisa warna kita masukin di username itu saya bikin warna merah atau warna pink? Bisa. Jawabannya bisa. Tapi mata dari si user pasti alay banget gitu misalnya. Itu yang men-trigger si user punya kebiasaan-kebiasaan buruk untuk mengakses aplikasi yang kalian bikin. Ya, itu salah satu. Kemudian tidak berdekatan. Maksudnya tidak berdekatan adalah satu fungsi dengan fungsi yang lain, misalnya username dan password nih. Jadi kalau dia berdekatan mepet, ada kemungkinan dia mau klik username, tapi dia mengkliknya di password gitu. Jadi pastikan atau make sure jarak antara username dan password itu cukup. Bagus kan ya? Ya, sehingga si user tidak kesulitan, tidak menemui kesalahan dalam melakukan tugas. Itu yang harus kita kerjakan. Oke? Untuk berikutnya kepuasan. Nah, ini kita merujuk kepada kepuasan user ketika menggunakan aplikasi kita. Nah, jadi aplikasi yang kalian buat itu sebenarnya secara tidak langsung dinilai oleh usernya. Wah, aplikasinya bagus loh, mudah banget digunakan, terus jalan lebih cepat, nggak harus kita pelajari dulu baru bisa menggunakan ini, tiba-tiba bisa aja menggunakan. Nah, itu salah satu menjadi kepuasan dalam prinsip user ini. Gitu. Ya. Nah, untuk berikutnya kira-kira dari beberapa yang sudah kita bahas, sesi kedua itu kalian saya persilahkan untuk bertanya. Baik, tadi sudah dijelaskan bagaimana usability itu berfungsi dalam
perancangan sistem, khususnya dalam user interface. Jadi pertanyaannya saya Pak, bagaimana jika sistem atau fitur yang dirancang tidak memenuhi standar usability, dalam arti user interface itu tidak dijalankan dengan baik? Kira-kira bagaimana perancang akan memberikan solusi terhadap masalah tersebut? Prinsip usability. Ya, jadi ketika sistem tidak dibuat dengan prinsip usability, maka cenderung si usernya akan mengalami beberapa kendala. Apa saja kendalanya? Misal, dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Maksudnya gimana? Usernya tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, lama dia mengerjakannya. Dia bisa menyelesaikan tugas login aja bisa 30 menit. Udah malas dia buka sistem kalau gitu. Mending udah pakai kalkulator aja kan gitu jadinya. Itu yang pertama. Jika tidak menggunakan prinsip usability, men-trigger usernya malas membuka, cenderung membuat usernya stres karena tidak bisa pakai aplikasi, sama tidak efisien waktunya, dari waktu, tenaga, banyak hal yang usernya bisa alami kalau misalnya kalian bikin aplikasi dengan perancangan user interface yang tidak mempunyai prinsip usability. Gitu ya Lestri, kira-kira. Makanya penting untuk kita bisa menerapkan prinsip usability ini di dalam sebuah rancangan user interface. Ya, yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas. Oke, cukup jelas. Nah, untuk terakhir, jadi saya berikan kesempatan untuk dua mahasiswa bisa menyimpulkan kira-kira dalam perkuliahan ini apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian bisa serap dari pertemuan ini. Baik Pak, dari materi yang sudah Pak jelaskan tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk membuat sebuah sistem khususnya user interface, prinsip usability itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena dengan menggunakan prinsip usability itu dapat membuat sebuah aplikasi itu dengan mudah digunakan, sehingga itu dapat membuat user untuk selalu menggunakan aplikasi tersebut. Dan kalau misalnya dalam perancangan sebuah sistem tidak menggunakan prinsip usability, aplikasi tersebut atau fitur tersebut tidak akan digunakan oleh user, karena itu akan memberikan dampak yang sangat negatif. Misalnya user akan merasa bosan kalau aplikasi itu akan dioperasikan atau dijalankan dalam waktu yang cukup panjang. Kalau menurut saya kesimpulannya adalah prinsip usability adalah atribut kualitas yang menjelaskan atau mengukur seberapa mudah penggunaan suatu antarmuka. Dari sini penentu keberhasilan sistemnya adalah yang pertama berguna, yang kedua dapat digunakan, dan yang ketiga digunakan. Oke, jadi kalau misalkan gimana? Ada yang mau tambahkan lagi? Cukup? Oke, jadi kalau cukup berarti nanti kalian sudah dapat akses tugas di kampus untuk ininya ya, deadline penugasannya. Silakan dicek secara berkala. Ya, demikian video pembelajaran yang telah ditampilkan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan video ini juga bisa menjadi salah satu syarat dalam mengikuti Serdos gelombang pertama tahun 2025. Sekian video dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.